Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya atau pada bab sebelumnya kita telah mempelajari tentang kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar. Di pertemuan saat ini kita akan mempelajari kombinasi gerak dasar dalam permainan bola kecil. Ketiga gerak dasar ini juga diperlukan dalam permainan bola kecil. Ada beberapa jenis permainan bola kecil yang termasuk atau yang membutuhkan kombinasi gerak dasar ini. Yang pertama yaitu bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja atau pingpong, biliar, kasti, bisbol, softball, dan golf. Namun dalam bab ini nanti kita akan mempelajari permainan bola kasti dan bulu tangkis saja. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan permainan kasti dan bulu tangkis. Pada kelas 4 yang lalu kita juga sudah pernah mempelajari variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan tersebut. Pada bab ini kita akan mempelajari kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti dan bulu tangkis. Baik Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan. Yang pertama yaitu kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kasti. Yang ini kita bahas pertama yaitu tentang permainan bola kasti. Bola kasti adalah bentuk permainan tradisional yang mengutamakan unsur kekompakan, ketangkasan, dan kegembiraan. Permainan kasti ini sangat mengandalkan kerjasama pemain dalam satu regu. Dengan bermain kasti kita dapat meningkatkan kedisiplinan serta memupuk rasa kebersamaan dengan teman. Jadi dengan bermain bola kasti itu ada kekompakan, ketangkasan, kegembiraan, kemudian juga ada kedisiplinan dan sebagainya di situ. Agar dapat bermain kasti dengan baik, tentu kita sebaiknya menguasai gerak dasar permainan ini. Gerak dasar permainan kasti menggunakan gerak dasar lokomotor seperti gerak berjalan, berlari, dan melompat. Untuk lokomotornya berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian untuk non lokomotor yang dapat kita gunakan mengayun, mengelak, dan menghindar. Adapun untuk manipulatif yang kita gunakan pada permainan bola kasti ini yaitu memukul, melempar, dan menangkap bola. Itu perlu diingat tadi. Untuk lokomotornya bergerak, gerak jalan atau berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian non lokomotornya mengayun, mengelak, dan menghindar, serta manipulatifnya memukul, melempar, dan menangkap bola. Baik. Kemudian Ananda sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari kombinasi gerak dasar dalam permainan kasti. Gerak dasar yang dimaksud adalah kombinasi lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Yang pertama yaitu kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam permainan kasti. Kita dapat melakukan berbagai kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan kasti. Gerak dasar tersebut diantaranya yang pertama yaitu A, kombinasi gerak dasar berlari dan menangkap bola. Gerak dasar berlari dan menangkap bola. Ini seperti gambar yang ada di sini, yang sebagai kita kombinasi gerak berlari. Ini orangnya sambil berlari dulu terlebih dahulu, baru dia menangkap
menangkap bola di sini. Bola yang dilempar oleh kawan kita yang di sebelah sini, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi yang pertama yaitu kombinasi gerak berlari terlebih dahulu, baru dia menangkap bola yang dilemparkan oleh kawan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua yaitu ya, itu tadi yang pertama, gambar yang pertama. Kemudian di sebelah ada juga gambar yang berapa ini? Gambar yang kedua, ya. Kalau yang tadi bolanya melambung, yang ini bolanya datar seperti ini, ya. Nah, baik Ananda. Yang kedua yaitu kombinasi gerak melompat dan menangkap bola, ya. Gerak melompat dan menangkap bola ini nih. Ya, gerak melompat dan menangkap bola, ya. Gerak melompat dan menangkap bola yang B, ya. Dia melompat sambil menangkap bola yang dilemparkan oleh kawan kita, ya. Tuh, ya. Ya, baik. Yang selanjutnya, ya, bagian C yaitu kombinasi gerak berlari dan melempar. Nah, gerak berlari dan melempar. Pada gambar ini kita yang sedang membawa bola sambil berlari dan seterusnya melempar bola itu ke arah lawan dalam permainan kita, ya, atau mengoper ke kawan kita dengan cara melempar, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Ananda sekalian, kalau tadi kita mempelajari yang pertama yaitu kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola kasti. Yang nomor 2 ini yaitu kombinasi gerak dasar manipulatif dan lokomotor dalam permainan kasti, ya. Kita dapat melakukan kombinasi gerak manipulatif dan lokomotor dalam permainan kasti. Gerak yang dimaksud adalah melambungkan bola, ya. Gerak yang dimaksud ialah melambungkan bola. Ini nih, ya, judul subtemanya ini. Gerak yang dimaksud adalah melambungkan bola dengan dilempar ke atas, ya. Kombinasi gerak yang dilakukan, ya, oleh regu penjaga antara lain melambungkan bola dan berjalan, ya, ketika mendapat giliran. Regu penjaga akan melambungkan bola kepada pemukul bola, ya. Dalam permainan kasti ada yang jaga, ada yang melempar bola, ya. Selanjutnya, ya, yang ketiga yaitu kombinasi gerak dasar non lokomotor dan lokomotor, ya. Kita sekarang akan belajar kombinasi gerak dasar lokomotor, ya. Pertama, saat berlari regu penjaga dapat melempar bola ke arah kita, ya. Kemudian kita harus mengelak untuk menghindari bola. Jika terkena lemparan, regu lawan akan memperoleh nilai. Kedua, bola lemparan tersebut dapat kita hindari dengan cara berlari, ya. Tadi, ya, untuk lokomotornya tadi berlari, ya, melompat, dan sebagainya, ya. Ya, baik. Selanjutnya Ananda, ya, yaitu kombinasi gerak dasar non lokomotor manipulatif dan lokomotor dalam permainan bola kasti, ya, yang keempat, ya. Ada berbagai kombinasi gerak, ya, non lokomotor, manipulatif dan lokomotor yang dilakukan saat bermain bola kasti, ya. Ketika kita menjadi regu pemukul, ya, kita akan bertugas memukul bola, ya. Kita dapat melakukan kombinasi gerak mengayun di situ, ya. Kemudian memukul dan berlari, ya. Gerak mengayunkan tongkat, ya, berguna sebagai awalan, ya. Dengan ayunan yang baik, ya, tentu bola dapat melaju dengan kencang dan cepat, ya. Setelah bola dipukul, nah, kita berlari menuju tiang hingga, ya. Kombinasi gerak dasar ini, ya, dapat dilakukan oleh regu penjaga. Pemain regu penjaga yang akan melempar terlebih dahulu
harus mengayunkan lengan, ya. Tangan ditarik ke belakang, kemudian diayunkan ke depan saat bola berada di depan, maka pegangan dilepaskan. Setelah itu segera berlari atau berjalan untuk mencari ruang kosong. Ya, kita harus melakukan kombinasi gerak mengayun dan berlari dengan baik. Ya, baik Ananda, untuk bola kasti ya sampai di situ terlebih dahulu ya. Ini kita akan melanjutkan ke kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis ya. Ya. Kita tentu sangat mengenal permainan bulu tangkis ya. Karena di Indonesia ini ya, permainan bulu tangkis atau yang sering juga kita dengar dengan sebutan bahasa Inggrisnya yaitu badminton itu sangat terkenal. Ya. Beberapa dari kita beberapa pemain kita orang Indonesia atau pemain bulu tangkis Indonesia ini banyak atau ada yang menjadi juara. Ya. Para atlet tersebut mengharumkan nama bangsa dan negara ya. Hal ini tentu saja sangat membanggakan ya. Kita tentu bangga dan ingin berprestasi seperti mereka itu ya. Untuk menjadi pemain bulu tangkis ya tidaklah mudah ya, karena para atlet itu sudah berlatih dari usia kecil, dari masih kecil mereka sudah berlatih terus, tekun, disiplin dan rajin. Ya, di bawah pembimbing atau di bawah pelatih yang profesional ya. Untuk melakukan suatu gerak dasar bulu tangkis, mereka melakukannya berkali-kali ya. Mereka juga melatih kombinasi gerak dasar dalam permainan bulu tangkis ya. Pemain dituntut harus mampu melakukan kombinasi gerak dasar seperti lokomotor, non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis ya. Kali ini ya, kita akan mempelajari kombinasi gerak dasar dalam permainan ya, dalam permainan bulu tangkis ya. Ya, jika Ananda ada yang bercita-cita ya, ingin menjadi pemain bulu tangkis, tentu Ananda harus memperbanyak latihan ya, memperbanyak kegiatan untuk berlatih bulu tangkis ya. Baik Ananda, yang pertama dalam permainan bulu tangkis kita akan mengetahui tentang kombinasi gerak dasar, manipulatif dan lokomotor dalam permainan bulu tangkis ya. Kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan bulu tangkis adalah gerak untuk memukul kuk ya, di situ dikatakan. Gerak dasar lokomotornya yaitu gerak berpindah tempat dari lokasi semula ya. Berpindah ya, orang main bulu tangkis tentu harus berpindah. Kalau dia tetap aja di tempatnya di situ pasti akan kalah ya. Kecuali kalau kita mainnya ndak pakai lapangan, ndak pakai net, kita main biasa untuk mencari keringat saja seperti kita pernah lakukan di depan rumah atau di perumahan kita ya. Nah, ini ada beberapa kombinasi gerak dasar manipulatif ya dan lokomotor dalam permainan bulu tangkis, yaitu kombinasi pukulan dan melangkah. Permainan bulu tangkis mengandalkan pukulan ya, baik untuk menyerang maupun bertahan. Sebelum memukul ya, kita pun harus bergerak sesuai arah pergerakan kuk ya. Jika kuk melaju ke sebelah kanan, maka kita harus melangkah ke kanan ya. Begitu pula jika melaju ke sebelah kiri, ke depan atau ke belakang. Jangan sampai nanti kuknya mengarah ke kanan, kita bergeraknya ke arah kiri ya, maka tentu tidak akan bisa menangkap atau menangkis kuk tersebut ya. Melangkah juga tidak hanya dilakukan sebelum memukul, setelah memukul pun kita juga harus bergerak. Pergerakan ini
berguna untuk mempersiapkan gerakan selanjutnya, ya. Adapun kombinasi gerak pukulan dan melangkah adalah sebagai berikut, ya. Ini dia gambarnya, ada di halaman 40, ya. Di halaman 40 itu ada. Nah, itu gambarnya yang di atas, ya. Nah, ya, yang selanjutnya bagian B, ya, yaitu kombinasi gerak pukulan smash dan melangkah, ya. Smash, ya, kalau kita cemes, kalau biasanya sering kita dengar, ya, dilakukan untuk menghasilkan pukulan yang keras dan menukik, ya. Kemampuan smash ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas permainan. Nah, dengan pukulan smash, lawan akan kesulitan mengembalikan hook, ya. Setelah melakukan pukulan, segera melangkah ke tengah lapangan, ya. Nah, ini di halaman selanjutnya itu ada gambarnya, ya, atau pergerakannya, sambil mengarah bola, ya, dari A sampai ke G, ya. Kalau di buku Ananda itu ada di halaman 41, itu adalah pergerakan untuk menyemes sambil melompat, ya, biar hasil dari pukulan dalam smashnya itu mengarah, ya, sesuai yang kita inginkan dan kencang, ya. Ya, baik Ananda. Selanjutnya yaitu kombinasi gerak dasar non lokomotor manipulatif, ya, dan dalam permainan bulu tangkis, ya. Contoh kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis yaitu mengayunkan lengan dan pukulan. Ayunan raket merupakan awalan sebelum melakukan pukulan. Tanpa ayunan raket, hook tidak dapat melaju keras dan cepat, ya. Nah, jadi kalau kita main bulu tangkis tentu raketnya harus diayunkan. Kalau tidak diayunkan maka bolanya tidak akan berpindah ke tempat lawan atau ke lapangan sebelahnya, ya. Yang selanjutnya yaitu kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Nah, ini yang ketiga, ya. Nah, ada berbagai kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis, ya. Kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kombinasi melangkah dan mengembalikan pukulan atau smash lawan, ya. Ya, ini ada A, ya. Saat kita mengembalikan smash, ya, akan membuat lawan sulit memperoleh poin karena mengembalikan smash bertujuan sebagai pertahanan dan sekaligus untuk melakukan serangan balik, ya. Pukulan smash seringkali mengarah pada daerah kosong, ya. Oleh karena itu kita harus melangkah untuk menjangkau hook tersebut, ya. Untuk memudahkan kamu mengembalikan smash lawan, sebaiknya berdiri di tengah lapangan, ya. Jadi posisi kita itu berada di tengah lapangan, jangan di luar lapangan. Kalau di luar lapangan kita bukan pemain, ya, berarti penonton. Apalagi kalau sampai duduk di tempat wasit, berarti kita bukan pemain tetapi wasit, ya. Posisi kita berada di tengah lapangan tersebut, ya, membuat kita leluasa bergerak ke berbagai arah pukulan smash lawan, ya, dengan cepat, ya. Selanjutnya yang bagian B yaitu kombinasi gerak melangkah dan melakukan pukulan netting, ya. Contoh kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis adalah melangkah dan pukulan netting, ya. Netting atau pukulan jaring adalah pukulan pendek dan halus yang dilakukan di depan net, ya. Pukulan netting itu bertujuan untuk mengarahkan bola dengan jarak tipis melalui net di daerah lawan
untuk menghasilkan pukulan netting yang baik, pemain harus menempatkan posisi badannya dengan baik ya. Dengan demikian, sebelum memukul kita harus memperoleh posisi tubuh yang tepat terlebih dahulu ya. Untuk memperoleh posisi yang tepat, maka kita harus melangkah ke dekat net ya, seperti itu. Nah, baik Ananda, untuk permainan bulu tangkis ya, atau bola kasti dan bulu tangkis, maka kita sudah pelajari ya. Namun dalam semua permainan apapun itu, maka kita jangan lupa untuk ya, sebelum main itu harus pemanasan terlebih dahulu ya. Harus pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik Ananda, ini akan Ustaz bacakan rangkumannya ya. Ananda juga bisa membaca nanti di halaman 47. Di situ adalah rangkuman materi yang ada di bab ini, yaitu tentang permainan bola kasti maupun permainan bulu tangkis. Untuk itu, ya, apabila ada kekurangan dan kehilafan, Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.